Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurvita dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2021 dengan nomor induk mahasiswa 0605 1282 12 60 27. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa terlebih dahulu daftar hadir kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Baik, Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti pada hari ini kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Pada hari ini kita akan membahas mengenai berbagai bentuk kerjasama dalam lingkungan sekitar. Sebelumnya, Ibu akan mengulas sedikit tentang materi yang sudah dipelajari pada minggu lalu. Nah, materi yang sudah dipelajari pada minggu lalu adalah tentang keberagaman suku, agama, ras, golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak ada yang masih ingat tidak apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ya, benar sekali. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tugas kita sebagai bangsa Indonesia adalah dengan tidak mempermasalahkan adanya perbedaan tersebut dan selalu berupaya untuk hidup berdampingan di antara perbedaan tersebut. Ada yang masih ingat nggak nih? Ada berapa suku yang ada di Indonesia? Ya benar, jawabannya itu ada banyak suku yang ada di Indonesia, tetapi suku yang paling besar populasinya adalah suku Jawa, karena suku Jawa ini terdiri dari 41% populasi dari semua suku yang ada di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi hari ini mengenai kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang sosial politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta antarumat beragama melalui gambar, video, dan sumber literatur lainnya dengan tepat. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama yang ada di lingkungan sekitar melalui tindakan langsung dalam kehidupan lingkungan peserta didik dengan benar. Ayo anak-anak, apakah ada yang tahu gambar apakah ini? Wah, variatif sekali ya jawaban anak-anak. Ada yang menjawab orang lagi nyangkol, ada yang menjawab orang lagi mungut sampah. Jawaban anak-anak tidak ada yang salah, akan tetapi agak kurang tepat sedikit ya. Ibu kasih tahu ini adalah gambar orang yang sedang gotong royong. Baik, sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Persatuan dan kesatuan merupakan senjata paling ampuh bagi bangsa Indonesia, baik dalam rangka merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk menyukseskan pembangunan nasional. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya nih, apa sih tujuan nasional bangsa Indonesia? Apakah ada yang masih ingat? Iya, benar sekali. Tujuan nasional bangsa Indonesia ini terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, jadi salah satu contoh dari kerjasama adalah gotong royong.
di mana gotong royong ini adalah suatu hal sederhana yang biasa kita lakukan, akan tetapi memiliki ruang lingkup yang luas, baik dalam bidang sosial politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kerjasama antar umat beragama. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih ke anak-anak, ada yang tahu nggak itu gambar apa? Iya, benar sekali. Jadi itu adalah gambar orang yang sedang di TPS atau tempat pemungutan suara. Nah, landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia ini ada pada sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah atau mufakat. Yang selanjutnya adalah kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Jadi landasan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia adalah pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa ada seorang penjual dengan pembeli yang sedang melakukan transaksi. Nah, transaksi inilah yang disebut dengan kerjasama. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi ini juga dapat dicontohkan dengan adanya koperasi, karena pada koperasi mereka menganut asas kekeluargaan. Lalu yang ketiga ada kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak itu gambar apa? Hah? Gambar halodeck? Bukan halodeck ya, kata siapa itu halodeck? Pasti kalian kebanyakan nonton TikTok nih. Jadi, segala informasi yang ada di TikTok itu tidak semuanya bisa diterima ya. Kita harus memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah. Jadi yang benar itu adalah gambar Tentara Nasional Indonesia ya anak-anak. Nah, pertahanan dan keamanan negara dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut bukan usaha pembelaan negara, tetapi digunakan istilah lain yang mempunyai makna sama, yaitu upaya bela negara. Nah, kalian sebagai siswa, apakah upaya negara yang dapat kalian lakukan itu harus dengan berperang? Tentunya tidak ya. Jadi, kalian upacara setiap hari Senin, memakai pakaian lengkap, hafal undang-undang, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, itu sudah termasuk upaya bela negara ya anak-anak. Jadi, kalian sebagai siswa tidak perlu yang namanya berperang. Lalu yang terakhir ada kerjasama antar umat beragama. Nah, adapun contoh dari kerjasama antar umat beragama yaitu yang pertama, toleransi hidup beragama, kepercayaan, dan keyakinan masing-masing. Jadi apabila ada teman kalian yang memiliki keyakinan lain daripada kalian, maka kita harus menghormati keyakinan mereka. Nah, yang kedua yaitu menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. Jadi apapun agamanya, siapapun mereka, apabila sedang beribadah tidak boleh diganggu ya, kita harus menghormatinya. Yang ketiga ada bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membedakan agama. Jadi apabila ada teman kalian yang kesusahan dan mereka beragama lain daripada kalian, maka kalian harus tetap menolong ya. Tidak boleh membeda-bedakan agama, karena menolong itu merupakan kerjasama antar manusia. Lalu yang terakhir ada tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Jadi keyakinan itu
terdapat dalam diri masing-masing dan tidak dapat dipaksakan. Kita boleh mengajak orang untuk bergabung kepada agama kita, akan tetapi harus dengan keyakinan mereka sendiri, tidak dengan paksaan. Selanjutnya ibu akan menayangkan video. Silakan kalian simak video tersebut karena di akhir nanti ada penugasan untuk kalian. Kan katanya dia kok melayu-melayu. Katanya masjid budal Jumatan. Kok gak petaan ae? Peda aku rusak. Iki waktu nulis mepet. Cuacanya wis mendung. Masjidnya sik abang. Mepet aku ae. Ya wis mendari apa itu? Wis mari tak Jumatane. Wis, dibilang ya dari sini. Yo. Oh iya, ini tadi sepatu adep kan? Oh iya, sebut. Ya wis aku sik wae. Mas ora ya wis, iku pesenanku ayo udah. Bagaimana? Apakah sudah ditonton videonya? Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan melanjutkan materi terlebih dahulu mengenai wujud kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Jadi ada 4 macam ya anak-anak. Yang pertama ada kerjasama dalam kehidupan keluarga, yang kedua ada kerjasama dalam kehidupan masyarakat, yang ketiga ada kerjasama dalam kehidupan sekolah, dan yang keempat ada kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk tugas minggu ini, silakan kalian amati di lingkungan sekitar kalian, terdapat kerjasama yang bagaimana, lalu klasifikasikanlah
dan analisislah kerjasama tersebut masuk ke dalam kerjasama di lingkungan rumahkah, atau keluargakah, atau masyarakat, atau sekolah, atau berbangsa dan bernegara. Kemudian dituliskan di kertas selembar dan dikumpul minggu depan. Untuk tugas tambahan, yaitu mengenai video tadi, silakan anak-anak memberikan analisis terkait kerjasama apa dan kerjasama yang bagaimana yang terjadi dalam video tersebut, dan silakan diuraikan ke dalam bentuk tulisan yang ditulis di buku tulis, lalu dikumpulkan minggu depan juga. Apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Jika tidak ada, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.